Sepertinya seperti itu, Mas. Seperti itu. Karena kalau melihat situasi seperti ini, sepertinya terus. Nah itu, Mas, terus sampai pergantian tahun. Kayak alam ini nak musimnya nak kayak berubah. Betul. Sebenarnya alam sekarang seperti tidak baik-baik saja atau tidak bersahabat. Tidak bersahabat dengan kita. Itu sulit ditebak. Nah, dan juga mungkin kita kurang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau kita bisa introspeksi, insya Allah kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang tersebut. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Kita dijauhkan semuanya. Kita selalu diselamatkan oleh Allah dari bencana dan bencana. Karena di Jawa ini bahkan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan juga banjir. Walaupun Jawa ini Betul, Mas. Betul. Yang di luar sana ada perang belum selesai. Nah ini. Yang di Indonesia pun, yang di ujung timur, yaitu masih belum selesai perangnya. Dulu kita yang ada di Papua. Yaitu ya seperti OKB tersebut. Tentara-tentara kita juga masih belum selesai, masih bertugas di sana. Banyak korban jiwa sampai sekarang. Nah ini mudah-mudahan kita selesai semuanya. Dan negara kita atau kita bisa hidup tentram, damai dan sejahtera, kan begitu. Soalnya negara kita ini keadaan baik-baik. Betul. Saat ini negara kita ini sedang tidak baik-baik saja, dan Ibu Pertiwi saat ini sedang menangis, begitu. Sebetulnya seperti itu, Mas. Tentram. Betul. Gejolak ini tetap terjadi. Macam tragedi bencana. Betul. Karena di zaman ketentramnya masyarakat Indonesia atau di masa kejayaan Indonesia sudah 20 tahun yang lalu. Nah, sudah 20 tahun yang lalu. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, yang udah video yang lain sudah saya katakan. Majapahit yang umurnya 200 tahun lebih bisa hilang. Apalagi yang suatu negara yang baru umurnya beberapa puluh tahun. Nah itu, Mas. Nah ini mudah-mudahan yang kita harapkan Indonesia tetap jaya seperti yang 20 tahun yang lalu. Rakyat bisa hidup tenang, tentram dan sejahtera. Napa umpami diganti nami umpami Nusantara kemungkinan justru Indonesia hilang. Nah, hilangnya Indonesia di situ. Diganti nama Nusantara. Nah, nanti kalau sudah ada nama Nusantara, anak cucu kita itu mengenalnya Nusantara toh. Bahkan ada sejarah, cerita. Ini dulu namanya, nah, sejarah dia ceritakan. Negara ini dulu namanya Indonesia. Ini contoh, contoh. Namanya itu kan tinggal cerita. Nah, apakah anak-anak cucu kita nanti hanya mendengar ceritanya toh bahwa Indonesia ini ada. Indonesia pernah ada. Seperti nama kerajaan-kerajaan yang udah lampau. Nah, ini seperti oh ya, di sini dulu ada kerajaan Singosari. Di sini dulu ada kerajaan Mojopahit. Nah, ini tinggal sejarahnya dan tinggal ceritanya toh. Ganti nama mawon. Betul. Kalau diganti nama ya itu tadi negara Indonesia hilang. Negara nama mana? Nusantara. Nah, otomatis Indonesia-nya hilang. Nah, Indonesia hilang. Itu. Yang disebut Indonesia tetap jaya. Indonesia tetap jaya untuk rakyatnya. Karena rakyat Indonesia ini banyak untuk merebut pun juga banyak korban jiwa
Nah, baik korban jiwa dan lain sebagainya. Mas. Dan bahkan tidak keluarga atau apapun hilang, dirampas oleh musuh. Nah, gitu. Ini dulu. Mudah-mudahan Indonesia ini tetap jaya dan merah putih tetap berkibar. Kan gitu. Nah, pamilek kayak nama zaman Majapahit dulu wonten eranya berganti. Betul Mas. Kalau seperti Singosari dan Mojopahit ini kan ada sambungannya. Mojopahit adalah kelanjutan dari Singosari. Dan nanti lanjutannya lagi ada Demak Bintoro dilanjutkan lagi oleh Padang dilanjutkan lagi Mataram Islam nanti Mataram dilanjutkan sampai sekarang, yaitu seperti keraton atau kerajaan Kasunanan Purwokerto Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, ini terus bersambung, Mas. Apakah nama Indonesia seperti itu? Nah, ini Allah alam. Jaga mudah-mudahan Indonesia tetap Indonesia, jangan sampai berganti nama. Karena nama Indonesia ini hurufnya berapa, Mas? Indonesia. Dan sepertinya semuanya ada yang ada sanipatnya, ada 9, yaitu seperti Pancasila 9. Nah, ini Pancasila 9. Nusantara 9 juga. Kalau Nusantara ini kan nama Nusantara ini sebelum Indonesia Nusantara sudah ada. Nah, nama Nusantara sudah ada, Mas. Ini kata-kata dari Gajah Mada. Dari Gajah Mada. Kalau Nusantara sudah tidak usah nanti, dulu pun sudah ada. Nusantara sudah ada. Nah, di waktu kerajaan Majapahit. Betul. Bahkan memakai simbol merah putih atau yang namanya benderanya lambang getih getah merah putih. Terus bendera merah putih ini pun di kerajaan Majapahit. Sejak Singosari pun udah merah putih, Mas. Nah, itu makanya Gajah Mada mengucapkan sebuah apa-apa sambil memegang keris dan di bawah umbul-umbul merah putih. Nah, bahkan sampai sekarang kembali umbul-umbul kita memakai umbul-umbul merah putih. Ya, seperti 17 Agustus kita masang, kan gitu. Terus bendera merah putih ini kok bosan bagi kemerdekaan, Mas? Boten. Makanya waktu bendera Belanda ini dirobek birunya untuk mengembalikan merah putihnya tadi. Nah, karena merah putih ini mulai Singosari, Mojopahit, Demak, dan bahkan sampai Mataram tetap memakai merah putih. Sultan Agung memakai merah putih. Pangeran Diponegoro memakai merah putih. Ya, itu. Nah, mungkin untuk semuanya seperti itu. Kalau ada kesalahan, kekurangan kita dalam menyampaikan sesuatu ini semuanya mulai A sampai Z, ya. Ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah bukan untuk nuturi aja, bukan untuk nuturi. Ini hanyalah musyawarah atau kita ngobrol biasa itu kayak ngomong. Membuka memang pikiran ke depan. Betul. Mudoroso lah, kayak ngomong. Mudoroso. Takut intervensi diri. Apa itu ini? Betul, Mas. Kalau ada lagi ini kalau dan YouTube ini. Sekali lagi YouTube ini bukan untuk tujuan ke sana, hanyalah untuk sebagai jembatan. Betul. Nah, jembatan sejarah tadi kita sampaikan, karena kalau melihat seperti di bangku sekolahnya sejarah sepertinya mulai hilang.
Hilang. Jadi malah jadi apa sebenarnya? Betul mas. Atau mulai zaman kuno riyen atau zaman itu bendera itu jadi merah putih. Merah putih mas, memang merah putih. Aslinya memang merah putih. Kita melihat kan dari candi-candi seperti candi Mataram, seperti candi yang ada di Blitar banyak, di Penataran, Pentar, itu ada lambang bendera, ada keretanya. Itu kalau umbul-umbul itu kalau seperti dua warna itu berarti merah putih. Nah itu umbul-umbul kan ada hitam, terus yang polos, bagian putih, kan itu. Nah itu mungkin sudah dari sana memang sudah ada. Dan kalau merah putih ini ada kembarannya. Nah ada kembarannya. Itu ada di luar negeri mas. Ada di luar negeri. Ini saya lupa namanya. Ini ada merah putih. Kemarin sejarah itu yang menghubungkan tentang nama bendera Kanjeng Nabi itu gitu, merah putih. Simbol. Itu simbol, umbul-umbulnya. Kanjeng Nabi itu bendera. Dan juga tapi kalau setiap ganti khalifah benderanya sudah berbeda mas. Berbeda. Contoh sekarang seperti zaman khalifah Sayyidina Ali ya. Ali yang mantune yang disebut singa padang pasir. Nah, singa padang pasir. Gambar yo singa. Nah pokok nek kono padahal sing akeh kono unta, niku ora gambar unta. Nah, mungkin Sayyidina Ali itu kan di Aremania. Lagi lah. Nah itu. Nah kalau Arema ini mungkin, nah ini mas, ada kabar. Mungkin ada yang bilang, ada yang meminta bahwa Arema juga dibubarkan. Ini tidak mungkin. Karena mungkin yang ngomong ini tidak tahu sejarah. Bisa kebubar sih ngomong. Nah, tidak tahu sejarah. Mungkin bubar ya, ngomong bubar. Kalau Arema, ini kalau mungkin orang kalau tidak tahu sejarahnya mungkin ya syukur ngomong. Karena Arema ini adalah sebelum klub Arema dibentuk. Arema sama ya. Tidak ada contoh. Senopati Singosari. Nah, Senopati Singosari yang akhirnya meninggal atau gugur di peperangan dengan Ronggolawe di Majapahit. Itu namanya Kebu Anabrang atau Kebu Arema. Nah, Kebu Anabrang adalah Kebu Arema. Dan Kebu Arema ini kalau kita sambung, mungkin. Kebu Arema. Kebu ini kan kerbau, mas. Nah, kalau gambarnya singa. Nah, itu kan. Nah, zaman kan sudah berbeda. Di klub sepak bola. Kalau di dalam kerajaan kan sudah lain. Nah, itu Bapak atau almarhum Akub Luki Jainal. Nah, itu almarhum beliau kan. Nah, betul. Dengan melambangkan singa, kan? Arema ini berjuanglah seperti singa, kan gitu. Nah, jadi kita ambil hikmahnya semuanya karena tragedi tadi. Kita ambil hikmahnya sehingga kita dengan bonek dengan Surabaya, sedulur kita yang ada di Surabaya bisa rukun, insya Allah, atau mudah-mudahan bisa rukun terus. Gitu. Yang hikmahnya kita Indonesia rukun memang. Indonesia, betul. Alhamdulillah. Gimana tadi kejadian tragedi ini kok? Betul. Sepotong seluruh Indonesia sangat rukun. Betul. Karena klub-klub ini adalah klub yang sangat besar. Menimbulkan rasa kemanusiaan lah. Betul mas. Spontanitas saat itu. Nah, saya mengucapkan bela sungkawa. Betul. Namun sampai sekarang pun Panjuran masih ramai dikunjungi. Seperti begini. Bahkan orang yang dari Jogja, Bali dan mungkin dulu kita yang tempatnya jauh, ada banyak yang berkunjung sampai sekarang. Solo.
plat AE itu kalau nggak salah medium. Medium. Betul. Bandung, Betul. Tokyo. Nah, ini juga mungkin dulur kita yang ada di sana ini juga ikut prihatin dan ikut mendoakan adanya korban. Hanya waktu 20 menit korban sudah ratusan. 20 menit. Bagaimana kalau 1 jam? Nah, ini Mas. Nah, itu. Ini kita kalau situasi seperti ini kita jangan menyalahkan ke masyarakat sana. Nah, itu. Kita introspeksi diri. Nah, introspeksi saja. Introspeksi saling introspeksi kejadian demi kejadian ini. Setelah kejadian tragedi di Kanjuruhan terjadi banjir di Malang Selatan tempatnya, juga tidak jauh dari Kanjuruhan ini. Tempatnya kalau timur agak jauh sedikit, betul, tanah longsor. Ke utara sedikit, Puting Beliung. Ke selatan banjir bandang. Nah, banjir bandang itu di tempatnya dulu kita yang ada di Sumber Manjing. Nah, ke barat lagi di Blitar terjadi juga bencana alam, banjir juga. Nah, ini akan terus Mas, terus. Karena ini tidak lama tragedi di Kanjuruhan ini 2 minggu kan. Selisih 2 minggu baru ada bencana alam banjir, puting beliung, tanah longsor. Nah, ini gunung meletus. Bahkan sampai sekarang juga kita yang ada di Lumajang, di Trepa juga banjir lahar dingin dari Semeru. Nah, ini bersamaan semuanya. Di dalam bulan Oktober ini. Di bulan Oktober ini. Dan ini mudah-mudahan cepat hilang bencana-bencana seperti ini, tidak terjadi lagi. Ini Mas. Pasti korbannya rakyat kecil. Dan yang terjadi atau yang tempatnya terjadi bencana tersebut pasti di pusat perekonomiannya. Seperti kalau gunung meletusnya otomatis lahan pertanian. Nah, betul. Banjir juga lahan pertanian yang berbahaya, yang sangat rawan. Nah, baru menanam jagung, baru menanam tebu, baru menanam kacang dan lain sebagainya. Sudah diterjang banjir, diterjang lahar dingin, tanah longsor. Ini Mas, sangat memprihatinkan juga. Bagaimana? Mungkin atau Tuhan ini sudah mulai berusaha melihat perilaku atau tingkah laku manusia itu sendiri. Orangnya diatur. Bagaimana banyak pemimpin yang lalai, lupa. Nah, lupa dengan sumpahnya. Lupa dengan sumpahnya. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian atau bencana di bencana tersebut ingat kembali dengan sumpahnya. Nah, ingat kembali dengan sumpahnya. Itu tadi Mas, introspeksi diri tadi. Nah, doyo. Reformasi dari kita sendiri. Nah, dari hati kita masing-masing. Soalnya bencana ini pasti berlarut Mas, berlarut. Ini Gunung Kelut yang belum meletus. Nah, Gunung Kelut yang belum meletus. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Kerinci, Gunung Krakatau sudah meletus. Gunung Kelut yang belum. Kita Jawa Timur. Jawa Timur juga, Jawa Timur. Gunung Semeru baru saja mengalirkan lahar dinginnya. Baru meletus beberapa waktu yang lalu. Korban ya ada. Rumah banyak yang hancur. Nah, ini kasihan. Saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, ini yang siapa tahu. Ya. Karena kalau Gunung Kelut ini sudah berapa tahun, mulai dari tahun 2013. Nah, ini biasanya 7 tahun Mas, 7 tahun meletus. Itu pun enten tahun ini Mas. Betul. Kalau jarak pendeknya 7 tahun, jarak panjangnya 15 tahun. Meletus. Sekarang sama hitung dari tahun meletus besar
di tahun 90. Kemudian meletus lagi tahun 2007 yang memunculkan anak Gunung Kelut waktu itu. Muncul kubah lava waktu itu. Itu 2007, 7 tahun. Nah, dari 2007 sampai 2014, 7 tahun. Nah, ini sudah lewat, Mas. Harusnya batu. Nah, itu. Memang gunung aktif, Mas. Aktif. Bahkan ledakannya melebihi gunung Merapi. Bisa melebihi gunung yang lain. Padahal gunungnya kecil. Nah, gunungnya kecil. Cuma ketinggiannya hanya 1.300 meter di atas permukaan laut. Termasuk kecil. Kecil. Kan, tapi di atas sana, Mas, namanya bukit bermacam-macam. Ada yang namanya Gunung Sumbing. Betul, Mas. Bukit. Gunung Sumbing. Ada yang namanya Gunung Gajah Mungkur. Nah, dan banyak lain yang itu gunung apa bukit? Ya bukit-bukit. Nah, bukit-bukit di sekitar gunung itu. Bukan aktif nih. Nggak aktif. Ya itu ya, kawahnya hanya satu kawah, jadi di Gunung Kelut itu toh. Nah, yang di tengahnya itu yang ada yang dulu kubah lava yang sekarang kembali seperti di tahun 90. Kawahnya menjadi ada danaunya. Betul. Walaupun tiap hari sekarang ini kita mengeluarkan asap. Nah, mengeluarkan asapnya di pinggiran. Terakhir meletus di tahun 2013 atau 2014 gitu. Kalau nggak salah 2014, Mas. Nah, 2014. Lewat. Nah, ini yang perlu kita hati-hati untuk diri kita. Ini yang dekat, Blitar, Kediri. Nah, ini Malang. Nah, Malang yang Tungguari itu daerah Hujan Ngantang yang dekat, hanya 6 kilo. Nah, hanya 6 kilo dari puncak Kelut. Nah, ini juga yang hati-hati di perlu kita. Karena bencana tidak bisa diprediksi. Bahkan cuaca pun tidak bisa diprediksi. Nah, kadang cerah, itu hujan. Dikatakan cerah, Jawa, hujan. Gerimis, malah kalau pikiran cuacanya gerimis. Tapi yang terjadi hujannya deras. Nah, ini. Malah anjir. Nah, Gusti Allah jak rundingan ya iso. Lah kowe sapa? Kowe sapa? Pangkatmu apa? Ya lewat nih polisi jenderal gitu. Ya itu. Jadi mudah-mudahan lah untuk pemimpin kita, figur kita, cuma marilah kita memberikan diri semuanya dan introspeksi diri semuanya, dan tidak ada yang saling menyalahkan satu dan yang lain, tidak ada yang saling menjelekkan antara satu dan yang lain. Nah, kita rukun saja, berprasangkalah yang baik-baik. Nah, ini Mas. Karena ucapannya adalah doa. Jangan sampai ucapan tadi kembali kepada kita. Nah, mari kita berdoa yang baik-baik saja, mendoakan dulur-dulur kita yang baik-baik saja. Nah, kalau mendoakan dulur-dulur, mendoakan yang jelek, nanti kembalinya kepada kita. Nah, ini Mas. Semuanya pasti kembali kepada kita sendiri. Nah, ini yang paling bahaya kembalinya ini. Nah, ini makanya kita yang mendoakan saudara-saudara kita yang baik-baik saja, ucapan yang baik-baik saja. Nah, itu Mas, supaya kita selalu selamat. Pasti kita selamat, karena Shiratal Mustaqim tidak jauh dari diri kita. Kalau kita terpeleset, kita akan disiksa. Tapi kalau kita juga salah omongan, kita juga akan sakit sendiri. Nah, itu betul Mas. Itu yang dikatakan ini juga sedikit. Shiratal Mustaqim tidak jauh dari kita.